Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Bowo Setiono SE MKom PhD, saya Karis Tompul, NIM 54661, akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang uji empiris model 5 faktor Fama Friends pada kriteria pemilihan saham Greenblatt dan Piotrowski. Latar belakang, para ekonom berusaha mengembangkan model keuangan untuk mengoptimalkan return yang diharapkan. Mereka berusaha mencari saham-saham yang returnnya berpotensi melampaui return pasar dengan tingkat risiko yang terukur. Beberapa model keuangan yang telah dikembangkan oleh para ekonom diantaranya Magic Formula dan Piotrowski F-score. Profesor Joel Greenblatt memperkenalkan Magic Formula. Formula ini menilai apakah suatu saham yang memiliki valuasi baik sejalan dengan kualitas kinerja keuangannya. Kemudian, Profesor Joseph Piotrowski memperkenalkan Piotrowski F-score, yaitu sistem penilaian saham yang menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menganalisis valuasi dan prospek pertumbuhan perusahaan. Saham dikenal dengan karakteristik risiko tinggi, namun disertai dengan return yang tinggi pula. Berinvestasi pada saham-saham yang memberikan return yang tinggi belum tentu telah membentuk portofolio optimal. Profesor Harry Markowitz memperkenalkan teori portofolio modern. Selanjutnya, Profesor William Sharpe mengembangkan teori portofolio modern dengan memperkenalkan Capital Asset Pricing Model. Selanjutnya, Profesor Stephen Ross memperkenalkan Arbitrage Pricing Theory. Kemudian, Profesor Eugene Fama dan Profesor Kenneth French mengimplementasikan Arbitrage Pricing Theory tersebut pada penelitian mereka di pasar modal Amerika Serikat. Mereka menggunakan model 3 faktor, yaitu market, size, dan value, yang kemudian dikenal sebagai model 3 faktor Fama Friends. Seiring berjalannya waktu, mereka juga menambahkan 2 faktor lagi, yaitu profitability dan investment, yang dikenal kemudian dengan 5 faktor Fama Friends model. Berikut adalah rumusan masalah, berikut adalah pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana model 5 faktor yang dikemukakan oleh Fama Friends dapat menjelaskan excess return portfolio dari strategi penyaringan saham yang dikemukakan oleh Greenblatt dan Piotrowski. Landasan teori yang pertama modern portfolio teori, secara garis besar menjelaskan bahwa saham tidak dapat dipilih hanya berdasarkan karakteristik uniknya saja, melainkan harus mempertimbangkan bagaimana setiap saham bergerak bersama dengan saham-saham lainnya. Yang kedua, Capital Asset Pricing Model, secara garis besar menjelaskan bahwa hubungan keseimbangan antara excess return portfolio dapat diestimasi menggunakan faktor risiko pasar. Risiko pasar diukur menggunakan slope dari excess return market. Adapun rumus dari beta dan excess return market dapat dilihat pada rumus 1 dan rumus 2. Sedangkan rumus CAPM dapat dilihat pada rumus 3. Yang ketiga, model 3 faktor Fama Friends secara garis besar menjelaskan bahwa faktor excess return market bukan satu-satunya faktor yang dapat menjelaskan excess return portfolio, menambahkan faktor size dan faktor value. Adapun rumus dari size dan value dapat dilihat pada rumus 4 dan 5. Sedangkan rumus model ini dapat dilihat pada rumus 6. Yang keempat, model 5 faktor Fama Friends secara garis besar menjelaskan bahwa dengan menambahkan faktor profitability dan faktor investment dapat menjelaskan excess return portfolio dengan lebih baik lagi. Adapun rumus dari profitability dan investment dapat dilihat pada rumus 7 dan rumus 8. Sedangkan rumus model ini dapat dilihat pada rumus 9. Selanjutnya membahas terkait kriteria penyaringan saham. Pertama, kriteria penyaringan saham Joel Greenblatt. Kriteria ini pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi emiten mana yang dapat mencetak laba dengan efisien dengan harga yang terjangkau. Profesor Joel Greenblatt menggunakan 2 kriteria dalam membangun portofolionya. Adapun rumus dari kedua kriteria tersebut dapat dilihat pada rumus 10 dan 11. Profesor Joel Greenblatt menggunakan sistem penjumlahan peringkat secara ordinal dalam melakukan seleksi saham pada pembentukan portofolionya. Dia mengurutkan emiten berdasarkan jumlah angka peringkat dari angka yang terkecil hingga terbesar. Semakin kecil angka penjumlahannya, semakin menarik pula emiten tersebut. Setelah diurutkan berdasarkan ranking, Profesor Joel Greenblatt memilih 20 saham terbaik untuk dimasukkan ke dalam portofolionya. Adapun rumus pembentukan portofolio dapat dilihat pada rumus 12. Selanjutnya, kriteria penyaringan saham yang kedua, yaitu kriteria penyaringan saham Joseph Piotrowski.
Kriteria ini pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi emiten mana yang memiliki perbaikan fundamental dan bertumbuh. Profesor Joseph Piotrowski menggunakan 9 kriteria dalam membangun portofolionya. Adapun rumus dari ke-9 kriteria tersebut dapat dilihat pada rumus 13 hingga rumus 21. Selain itu, Profesor Joseph Piotrowski juga menetapkan 9 kualifikasi untuk menentukan apakah suatu emiten telah melakukan perbaikan fundamental atau tidak. Adapun 9 kualifikasi tersebut sebagai berikut. Profesor Joseph Piotrowski menggunakan sistem penilaian komposit dalam melakukan seleksi saham pada pembentukan portofolionya. Setiap kualifikasi diukur menggunakan pendekatan binar diskret, di mana emiten diberikan skor 1 jika menunjukkan perbaikan fundamental dan skor 0 jika tidak. Setelah itu, Profesor Joseph Piotrowski memilih saham terbaik ke dalam portofolionya, yaitu saham yang memiliki skor 8 dan 9. Adapun rumus pembentukan portofolio dapat dilihat pada rumus 22. Berikut adalah penelitian terdahulu. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, excess return market berpengaruh positif terhadap excess return portfolio. Hipotesis kedua, size berpengaruh positif terhadap excess return portfolio. Hipotesis ketiga, value berpengaruh positif terhadap excess return portfolio. Hipotesis keempat, profitability berpengaruh positif terhadap excess return portfolio. Hipotesis kelima, investment berpengaruh positif terhadap excess return portfolio. Berikut adalah kerangka penelitian, jenis dan sumber data. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai informasi utama. Data tersebut bersifat kuantitatif dan selanjutnya dianalisis dengan metode statistik. Adapun sumber data penelitian adalah sebagai berikut. Populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini melingkupi seluruh emiten yang tercatat di BEI. Populasi terdiri dari 11 sektor, yaitu sebanyak 946 emiten. Sedangkan dalam penarikan sampel, peneliti memilih berdasarkan kriteria khusus. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 sektor, sebanyak 231 emiten. Adapun kriteria penarikan sampel sebagai berikut. Berikut adalah tabel populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya, keranjang pembentuk faktor. Penelitian ini menetapkan prosedur pembentukan keranjang saham menggunakan sortasi 2x3. Sortasi ini menghasilkan 18 keranjang yang menjadi basis perhitungan faktor. Faktor tersebut digunakan secara seragam untuk meregresi portofolio Greenblatt dan Piotrowski. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi metodologi Fama dan Friends. Adapun keranjang yang menjadi basis perhitungan faktor adalah sebagai berikut. Selanjutnya, masuk ke definisi operational variable. Yang pertama, variable dependent, yaitu excess return portfolio, yaitu selisih return antara portfolio dengan aset bebas risiko. Adapun rumus excess return portfolio dapat dilihat pada rumus 23. Selanjutnya, variable independent. Yang pertama dari variable independent yaitu excess return market. Variabel ini dihitung dengan mengurangkan return antara pasar dan aset bebas risiko. Jika return pasar lebih tinggi, maka excess return market akan bernilai positif. Sebaliknya, jika lebih rendah, maka excess return market akan bernilai negatif. Adapun rumus excess return portfolio dapat dilihat pada rumus 2. Yang kedua, size. Variabel ini dihitung dengan mengurangkan return saham antara small cap dengan big cap. Jika return saham small cap lebih tinggi, maka size akan bernilai positif. Sebaliknya, jika lebih rendah, maka size akan bernilai negatif. Adapun rumus size dapat dilihat pada rumus 4. Sedangkan rumus pembentukan faktor small minus big dapat dilihat pada rumus 24 hingga rumus 27. Yang ketiga, variable value. Variable ini dihitung dengan mengurangkan return saham antara high BM value dan low BM value. Jika return saham high BM lebih tinggi, maka value akan bernilai positif. Sebaliknya, jika lebih rendah, maka value akan bernilai negatif. Adapun rumus value dapat dilihat pada rumus 5. Sedangkan rumus pembentukan high minus low dapat dilihat pada rumus 28. Yang keempat, profitability. Variabel ini dihitung dengan mengurangkan return saham antara robust profitability dengan weak profitability. Jika return saham robust profitability lebih tinggi, maka profitability akan bernilai positif. Sebaliknya, jika lebih rendah, maka profitability akan bernilai negatif. . Adapun rumus profitability dapat dilihat pada rumus 7.
Sedangkan rumus pembentukan faktor high minus low dapat dilihat pada rumus 29. Yang kelima, investment. Variabel ini dihitung dengan menggunakan return saham antara saham konservatif dengan agresif. Jika return saham konservatif lebih tinggi, maka investment akan bernilai positif. Sebaliknya, jika lebih rendah, maka investment akan bernilai negatif. Adapun rumus investment dapat dilihat pada rumus 8. Sedangkan rumus pembentukan faktor konservatif minus agresif dapat dilihat pada rumus 30. Berikut adalah tabel definisi operasional variabel. Selanjutnya, metode analisis data. Data penelitian ini berbentuk time series yang kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda untuk mencari hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen menggunakan software Evius 12. Adapun analisis dan uji yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikoliniaritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Dan yang keempat, uji hipotesis. Pembentukan portofolio, pertama portofolio Greenblatt. Sebagai penyaringan awal dalam pembentukan portofolionya, Profesor Joel Greenblatt mengeluarkan saham dengan kapitalisasi pasar di bawah 50 juta dolar Amerika. Dalam menyesuaikan dengan konteks Indonesia, penelitian ini menggunakan nilai kapitalisasi pasar sebesar 1 triliun rupiah sebagai nilai pisah batas. Emiten berkapitalisasi pasar di bawah 1 triliun rupiah dikeluarkan dalam tahap penyaringan awal. Adapun saham yang terpilih pada portofolio Greenblatt dapat dilihat pada lampiran 1. Proses penyaringan portofolio Greenblatt dijabarkan sebagai berikut. Selanjutnya, portofolio Piotrowski. Kriteria penarikan sampel pada portofolio Piotrowski adalah saham-saham pada 30% persentil teratas berdasarkan nilai book to market ratio. Penyaringan berdasarkan book to market ratio bertujuan untuk mencari saham-saham salah harga yang berkinerja baik. Adapun saham yang terpilih pada portofolio Piotrowski dapat dilihat pada lampiran 2. Sedangkan proses penyaringannya dijabarkan sebagai berikut. Profesor Piotrowski menggunakan 20% persentil teratas dari book to market ratio dalam penyaringan awal. Selain itu, ia juga memasukkan emiten yang memperoleh 8 poin atau lebih. Penyesuaian portofolio dalam penelitian ini dilakukan mengingat karakteristik pasar saham Indonesia, yaitu emerging market, berbeda dengan karakteristik pasar saham Amerika Serikat, yaitu mature market. Penyaringan ketat Piotrowski membatasi jumlah sampel secara signifikan. Hal tersebut dapat menurunkan validitas statistik. Kemudian, berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji normalitas, hasil uji multikoliniaritas, hasil uji autokorelasi, hasil uji heteroskedastisitas, hasil analisis regresi linear berganda, dan hasil uji hipotesis, baik pada portofolio Greenblatt maupun pada portofolio Piotrowski. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh excess return market terhadap excess return portfolio. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel excess return market tidak berpengaruh terhadap excess return portfolio, baik pada portfolio Greenblatt maupun Piotrowski. Yang kedua, pengaruh size terhadap excess return portfolio. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel size berpengaruh negatif terhadap excess return portfolio Greenblatt. Namun, variabel size tidak berpengaruh terhadap excess return portfolio Piotrowski. Yang ketiga, pengaruh value terhadap excess return portfolio. Penelitian ini menunjukkan bahwa variable value berpengaruh positif terhadap excess return portfolio, baik pada portfolio Greenblatt maupun Piotrowski. Yang keempat, pengaruh profitability terhadap excess return portfolio. Penelitian ini menunjukkan bahwa variable profitability tidak berpengaruh terhadap excess return portfolio, baik pada portfolio Greenblatt maupun Piotrowski. Dan yang kelima, pengaruh investment terhadap excess return portfolio. Penelitian ini menunjukkan bahwa variable investment berpengaruh positif terhadap excess return portfolio, baik pada portfolio Greenblatt maupun Piotrowski. Daftar pustaka. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih.